Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Herliksan. Saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah algoritma, praktikum algoritma dan pemrograman dasar. Saya bersama teman-teman saya, Yohana Novian Aldi Saputro, kemudian ada Ahmad Solehan, dan Aldoni Naufal Isomi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya. Pertama ada field header, kemudian ada perintah untuk menampilkan proses sistem CLS. Di sini fungsi utama. Kemudian ini merupakan variabel yang ada arraynya. Di sini proses ulang. Di sini perintah output dan input. Printf merupakan perintah output dan scanf merupakan perintah input manual untuk menampilkan hasil dari yang ingin kita masukkan di output tadi. Di sini sama seperti tadi. Di sini output sama seperti tadi. Hanya saja dia nanti akan berbentuk tabel. Kemudian di sini input manual, di sini output. Di sini kemudian dia akan menampilkan hasil dari masukan kita tadi. Jika kita memilih 36 atau 45, maka dia akan tampil di sini. Kemudian masuk ke fungsi percabangan. Ketika kita memilih tipe sama dengan 400, ketika kita memilih tipe sama dengan 24, maka dia akan menampilkan hasil ini. Ini merupakan harga biaya bangunan. Menampilkan harga biaya bangunan. Ini prosesnya. Kemudian di sini tabel. Tabel untuk menampilkan jumlah ruangan. Kemudian kita di sini memasukkan jumlah ruangan yang kita inginkan. Kemudian dia akan menampilkan pilihan ruangan ketika kita sudah memilih. Di sini output tabel. Di sini perulangan for. KSL1 kita definisikan agar bisa diproses di proses KSL1 sama dengan KSL1 ditambah jumlah K-1 dikalikan harga 1K-1. For terdiri dari 3 bagian. Ini merupakan inisialisasi. Ini merupakan kondisi. Ini merupakan proses increment decrement. Kemudian ini untuk menampilkan output dari program perulangan. Ini output tabel. Ini output perulangan, hanya beda saya menggunakan variabel L. Ini output tabel. Ini fungsi perulangan, hanya saja saya membedakan, saya menggunakan variabel I. Dan KSL3, variabel KSL3 sama, dia akan menampilkan hasil yang sama, perulangan yang sama. Di sini untuk menampilkan hasil dari KSL3, ini output tabel. Ini perulangan yang keempat. Saya menggunakan variabel M dan KSL4. Ini output untuk memanggil hasil dari perulangan. Ini proses dari KSL4. Dan ini untuk menampilkan hasil dari proses KSL4. Ini output tabel. Ini perulangan sama. Dia akan mengulangkan proses yang sama seperti di atas. Hanya saja saya menggunakan variabel N dan KSL5. Ini untuk menampilkan hasil dari KSL5. Ini masuk ke perintah printf, perintah output. Ingin melanjutkan untuk melihat parabot. Kemudian ada input manualnya, pilihan kita ingin memilih apa. Kemudian ada output tabel. Ada perulangan. Perulangan lagi, hanya saja ini menampilkan harga dari perabot-perabot di setiap ruangan. Ada kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, dan lain-lainnya. Ini sama saja semua, hanya saja
berbeda di nama barang perabot, harga perabot berbeda di itu saja. Tetapi untuk prosesnya sama, seperti di atas, sama semuanya. Ini tabel, output tabel. Kemudian di sini output pemilihan. Ketika kita memilih ya, maka proses yang di atas akan terhapus dengan proses CLS, sistem CLS. Kemudian ada output untuk pemilihan lagi. Ketika kita ingin memilihkan pilihan 1, maka dia akan tampil angsuran 5 tahun sama dengan 25 juta. Ketika kita pilih pilihan 2, dia akan menampilkan angsuran 50 juta. Kemudian ketika kita memilih pilihan ketiga, dia akan menampilkan angsuran 20 tahun sama dengan 75 juta. Ketika proses yang tadi sudah lewat, maka dia akan masuk ke proses nama pemilik. Dia akan menampilkan nama pemilik yang telah kita masukkan, alamat pemilik, ukuran rumah, jumlah ruangan, pajak dari rumah ini, dan lain-lain. Ini proses perhitungan pajak. Pajak dari ukuran rumah 24 yaitu 6%. Pajak dari ukuran rumah 36 8%. Pajak dari ukuran rumah 45 itu 10%. Ini 0,06 karena 6% sama dengan 6 per 100. 6 per 100 sama dengan 0,06. Dikalikan dengan BB. BB ini biaya bangunan. Kemudian dia akan menampilkan hasil dari perhitungan PA tadi. Di sini adalah percabangan ketika kita memilih jumlah ruangan. Ketika jumlah ruangan 5, dia akan tampil ini. Ketika jumlah ruangan 5, jumlah ruangan kita pilih 6 akan tampil ini. Ketika kita pilih jumlah ruangan 8 akan tampil ini. Ketika kita pilih jumlah ruangan 9 akan tampil ini. Kemudian ada output, apakah punya rencana lain. Terus ada output jawaban. Kemudian kita masuk ke input manualnya. Ketika kita memilih ya atau kita memilih Y, sistem proses akan terhapus. Dan dia akan ke ulang yang ada di atas tadi ya. Kemudian ada, jika kita memilih tidak, dia akan langsung menghapus program dan program selesai. Untuk rumah ukuran 36, 45, prosesnya sama semua, perulangannya sama. Saya tidak menggunakan variabel lain, saya menggunakan variabel sebelumnya untuk menampilkannya. Hanya saja saya berbeda di proses di sini, proses di sini, proses di jumlah ruangan dan pajak di sini sedikit berbeda karena semakin besar ukuran rumah maka semakin banyak jumlah ruangan yang ingin kita dirikan begitu. Begitu juga dengan 45, sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan variabel yang sama. Kita ingat bahwa ketika saya di perulangan pertama untuk bahan baku saya menggunakan K, di sini juga K, di sini saya juga menggunakan L, sama seperti yang ukuran 24, di sini saya menggunakan I, M, dan N. Kita lihat untuk harga perabot apakah sama? Ya, di sini juga sama, kita menggunakan variabel A, di sini kita menggunakan variabel B, C, D, dan E. Sama seperti yang ada di atas. Hanya saja di sini dia berbeda ketika pada ukuran ruangannya dan pajak. Pajak di sini 01 karena pajaknya 10%. Langsung saya jalankan programnya. Kita masukkan nama, misalnya nama saya. Masukkan alamat rumah, Jalan Pemuda. Kemudian kita bisa memilih tipe rumah apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memasukkan luas rumah 45. Dia akan langsung menampilkan pilihan Anda tipe tadi ya. Pilihan Anda tipe 45 cm persegi. Harga biaya bangunan gini ya. Nggak tahu saya ini berapa karena nggak ada titik. Kemudian kita bisa memilih jumlah ruangan. Berapa yang ingin kita pilih, 5, 6, 8, 9 kita bisa pilih.
misalnya saya ingin memilih 9, dia akan menampilkan harga bahan baku yang ingin kita pilih. Bisa ini harga bahan baku untuk kamar tidur, ini untuk harga bahan baku untuk kamar mandi, dapur, ruang keluarga, ruang tamu. Kemudian jika ingin melanjutkan untuk melihat perabot, kita ketik ya misalnya. Nah, dia akan masuk ke proses selanjutnya. Dia akan menampilkan harga dari perabot. Misalnya kamar tidur, nama barangnya kasur, harganya sekian, lemari sekian. Begitu ya seterusnya sama bak mandi, wastafel, kloset, keran, kursi dan meja. Kemudian jika kita ingin melanjutkan prosesnya, selanjutnya kita ketik ya misalnya. Nah, kemudian kita masuk ke pemilihan jenis angsuran. Ketika kita memilih angsuran 2 misalnya 10 tahun, maka dia akan menampilkan angsuran sama dengan 10 tahun. 10 tahun itu angsurannya 50 juta. Seperti yang kita ketik tadi, nama pemiliknya adalah Dia Sairul Ihsan, alamat pemiliknya Jalan Pemuda, ukuran rumahnya adalah 45 cm dengan jumlah ruangan 9 ruangan. Pajak dari rumah ini saya sudah memberitahukan bahwa pajak dari rumah ukuran 45 merupakan 10%. Dan ini pajak yang harus dikeluarkan ketika dia dikalikan dengan harga biaya bangunan. Ini total biaya keseluruhan pembangunan. Kita ketik misalnya tidak. Program telah selesai dijalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.